Halo Sobat Kicamania, konten kita kali ini akan membahas tentang efek fur lele kepada jalak kebo kita. Karena banyak penghobi yang mengatakan bahwa fur lele ini ternyata bisa menggacorkan burung jalak kebo seperti itu ya. Bagaimana penjelasannya? Silahkan simak video berikut. Selamat datang kembali di sesi penyelaman mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar nih sumber-sumber yang udah Anda kumpulkan soal yaitu dilema klasik penghobi jalak kebo. Mending fur lele atau fur ayam sih? Betul. Banyak banget ya perdebatan soal ini. Iya kan? Nah, misi kita kali ini simpel aja. Memilah mana klaim yang cuma biar gacor sesaat, mana yang beneran mikirin kesehatan burungnya buat jangka panjang. Apalagi kalau katakanlah fur khusus burung lagi susah dicari. Iya. Dan yang menarik dari catatan Anda itu, banyak yang nyebut pakai fur lele ya. Padahal jelas-jelas itu buat ikan. Nah, itu dia. Kenapa ya? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Siap. Kita coba lihat dari dua sisi ya. Pengalaman penghobi itu penting, tapi kita juga harus bandingkan sama data nutrisi ilmiahnya. Biar keputusannya nanti benar-benar pas buat si burung. Oke deh, kita mulai dari basicnya dulu aja. Jalak kebo itu kan omnivora ya. Betul, pemakan segala. Di alam liar makanya serangga, buah, nektar, kadang biji juga. Makanya kita sering kasih jangkrik, kroto, pisang, pepaya gitu kan. Iya, meniru diet alaminya. Nah, protein emang penting biar rajin bunyi, biar gacor. Tapi sumber Anda juga nyebutin, fur burung yang bagus itu biasanya proteinnya sekitar 12-18%. Angka segitu dianggap cukup seimbang ya antara buat performa sama buat kesehatan umumnya. Keseimbangan itu kuncinya. Jadi nggak cuma ngejar protein tinggi aja, gitu. Persis. Pakan ideal itu harus lengkap. Ada karbohidrat buat tenaga, ada lemak, protein, vitamin, mineral, asam amino, semuanya pas porsinya. Kalau cuma fokus satu, misalnya protein doang biar gacor, wah itu bisa ganggu metabolisme. Jangka panjangnya nggak bagus. Oke, paham. Nah, sekarang masuk ke primadona kontroversial nih, fur lele. Dari sumber Anda, klaimnya kan wah banget ya. Menggiurkan emang. Proteinnya 25-35%. Bahkan ada yang buat bibit lele itu sampai 50%. Gila. Lemaknya juga tinggi, 4-18%. Banyak yang percaya, ini bikin anakan cepat gede, burung dewasa jadi super gacor. Tapi itu formulasinya kan buat lele. Hewan air, beda banget metabolismenya sama burung yang notabene hewan udara, berdarah panas. Terus efeknya gimana ke burung kalau dikasih pakan lele? Nah, ini masalahnya. Protein dan lemak setinggi itu nggak bisa dipakai semua sama badan burung. Kelebihannya numpuk jadi lemak, ujung-ujungnya Obesitas. Gemuk gitu. pasti itu. Terus beban ke organ dalam juga berat. Hati bisa kena fatty liver, perlemakan hati. Ginjal juga kerjanya ekstra keras, risikonya gagal ginjal. Waduh, serem juga ya. Tapi kok bisa bikin gacor katanya? Itu efek sesaat aja, kayak sugar rush gitu. Ledakan energi karena kalorinya tinggi, tapi itu jebakan. Mungkin awal-awal kelihatan bagus, tapi ongkos kesehatannya mahal banget di belakang. Belum lagi bisa bikin overbirahi. Jadi lebih galak gitu burungnya. Bisa jadi lebih agresif, gampang stres juga. Jadi, ya secara umum, fur lele ini sangat tidak direkomendasikan, risikonya terlalu besar. Oke. Catat ya, fur lele sebaiknya dihindari. Nah, terus gimana sama alternatif satunya? Fur ayam pedaging. Ini kan juga sering disebut di catatan Anda. Iya, fur ayam ini juga populer sebagai alternatif. Proteinnya kan lumayan tinggi juga ya, sekitar 18-24%, tergantung fasenya. Ada starter, grower, finisher. Tapi umumnya masih di bawah fur lele lah ya. Betul, relatif lebih rendah. Lemaknya juga biasanya minimal 5%, lebih rendah dari fur lele yang bisa belasan persen. Bahannya juga beda, ada jagung, dedak, bungkil kedelai. Ada yang bilang lebih mendingan katanya. Bener nggak tuh? Lebih mendingan itu mungkin kata yang pas, tapi tetap aja bukan ideal. Fur ayam kan didesain buat bikin ayam cepat gede dagingnya. Metabolismenya beda juga ya sama burung kicau. Masih beda. Tapi kalau terpaksa banget milih antara lele dan ayam, ya fur ayam ini risikonya sedikit lebih rendah. Profil nutrisinya sedikit lebih mendekati kebutuhan burung dibanding fur lele. Ada saran tipe fur ayam yang mana gitu? Kan ada starter, grower, finisher.
Kalaupun terpaksa pakai, pilih yang fase grower atau finisher. Proteinnya biasanya di kisaran 18-20%. Jangan yang starter, itu proteinnya ketinggian, 21-24%. Mirip-mirip sama bahayanya fur lele. Oke, jadi grower atau finisher tetap bukan solusi utama ya. Sama sekali bukan. Tetap aja itu kompromi. Jadi kalau kita bandingin langsung nih, beda utamanya jelas di kadar protein sama lemak ya. Fur lele jauh lebih ekstrim. Betul. Soal harga, dari data Anda, kayaknya mirip-mirip ya per kilonya. Mungkin beda tipis aja. Fur ayam mungkin lebih gampang dicari juga kali ya di toko pakan biasa. Iya, biasanya lebih mudah ditemukan. Jadi kalau disimpulin nih, fur lele itu kayak nawarin jalan pintas ke gacor, tapi risikonya tinggi banget buat kesehatan burung Anda. Sementara fur ayam, khususnya grower atau finisher, Risikonya lebih rendah dibanding fur lele, tapi tetap bukan pilihan ideal, masih kompromis. oke. Jadi kesimpulan utamanya apa nih buat pendengar kita? Jelas ya, pilihan paling aman dan paling bagus itu ya selalu fur yang memang dibuat khusus untuk burung kicau. Cari yang proteinnya di kisaran 12-18%. Itu udah paling benar. Tapi kalau kondisi darurat banget nih, misalnya fur burung langka atau budget mepet banget, Itu pilihan yang lebih minim risiko dibanding fur lele. tapi ada syaratnya dong. Wajib, ini cuma boleh jadi solusi sementara. Dan porsinya harus kecil aja dari total makanan harian. Nggak boleh jadi makanan utama. Harus tetap dilengkapi sama pakan lain ya. Mutlak itu harus tetap dikasih pakan alami. Buah segar kayak pisang, pepaya, terus serangga juga, jangkrik, kroto, ulat Hongkong, biar gizinya seimbang. Terus jangan lupa jemur sama kasih kesempatan gerak. Apalagi kalau pakannya tinggi lemak. Sip, sip. Semoga penyelaman kita kali ini bikin Anda semua jadi lebih jelas ya soal milih pakan buat jalak kebo kesayangan. Iya, semoga mencerahkan. Dan mungkin sebagai penutup, coba deh Anda renungkan sebentar. Kenapa sih kok kepikiran mau pakai pakan alternatif ini? Maksudnya gimana tuh? Ini gacor instan. Pertanyaan bagus tuh. Dengan tahu motivasi utamanya, Anda mungkin bisa cari solusi lain yang lebih pas dan lebih sehat buat jangka panjang si burung. Mungkin coba cari merek foer gurung lain yang harganya cocok. Atau ya itu tadi, lebih optimalin pemberian pakan alaminya. Kan banyak cara sebenarnya. Bener banget. Oke deh, terima kasih banyak atas penjelasan yang detail ini. Sama-sama, senang bisa berbagi. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi kesimpulannya memang benar. Fur lele itu bisa menggacorkan jalak kebo secara instan, tapi tentunya memiliki efek tertentu kepada organ jalak kebo kita seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita tetap mencampur fur tersebut dengan fur burung agar bisa menekan efek jangka panjang terhadap protein tinggi dari fur lele ini. Baiklah, seperti itu dulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya.